Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Di sore hari ini kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Jumat 5 April 2024. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sebanyak 2.696 pemudik tiba di Terminal Penumpang Bandar Deli Medan, Sumatera Utara. Para pemudik asal Batam yang merupakan pekerja ini memilih mudik lebih awal karena takut kehabisan tiket. 2.696 penumpang kapal motor kelut asal Batam Kepulauan Riau tiba di Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara pada Kamis siang. Ribuan penumpang yang didominasi para pekerja di Batam ini berencana menghabiskan waktu libur lebaran dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman di sejumlah kota di Sumatera Utara. Salah seorang pemudik asal Batam yang akan pulang ke kawasan Helvetia Deli Serdang, Jannah, mengatakan memilih pulang kampung pada seminggu sebelum lebaran karena habisnya tiket di hari-hari mendekati lebaran. Ia juga masih menemukan sejumlah penumpang non-seat di atas kapal. Ke Batam. Dalam rangka apa ke Batam, Bu? Lebaran. Oh, lebaran. Pulang kampung, Bu ya? Bu, tadi sempat nunggu lama, Bu, di ruang tunggu ya, Bu ya? Berapa jam, Bu? 3 jam juga, Bu ya? Sementara itu, General Manager Pelindo Regional 1 Belawan Johnny D. Ramli mengatakan sebagai operator pelabuhan terminal pihaknya telah mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menambah fasilitas berupa tenda hingga toilet untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang yang akan melakukan mudik menunggu di pelabuhan. Jadi memang ada sedikit keterlambatan dikarenakan ada jaring masuk, tapi sekarang sudah teratasi oleh rekan-rekan ABK kapal dan instansi terkait. Jadi ada keterlambatan berapa jam, Bu? Oh, sekitar 1 jam. 1 jam. Ya pemirsa, PTPN 4 Regional 2 Medan menyelenggarakan mudik gratis bagi 133 masyarakat kota Medan ke berbagai kota besar di wilayah Sumatera Utara, yakni Penyambungan dan Sumatera Barat. Mudik gratis PTPN 4 Regional 2 memberangkatkan 4 unit bus dengan rute Medan Padang Sumatera Barat sebanyak 40 kursi dan Medan Penyambungan sebanyak 93 kursi. Hal ini merupakan program rutin PTPN 4 khususnya Regional 2. Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN 4 Irwan Perangin Angin mengatakan slogan BUMN hadir untuk Indonesia. Hal itu diaplikasikan pada bulan Ramadan ini memberangkatkan para pemudik dengan tujuan berbagai kota besar di wilayah Sumatera. Mudik gratis ini juga sekaligus mengurangi penggunaan sepeda motor saat melakukan mudik sehingga mengurangi angka kecelakaan. Sebagai perusahaan perkebunan terbesar dan terbaik di Indonesia, PTPN 4 Regional 2 akan tetap memperbaiki internal kerja dengan melakukan berbagai transformasi. Salah satunya adalah operational excellence. PTPN saat ini merupakan program strategis nasional, maka tidak hanya fokus pada hulu tetapi akan bermain di hilir. BUMN hadir untuk Indonesia dan untuk tahun ini kembali lagi sebagaimana tahun-tahun sebelum dan mudik gratis yang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat untuk kembali pulang ke kampung halamannya merayakan Idul Fitri dalam keadaan aman dan nyaman. Untuk tahun ini kita memang masih memberangkatkan 553 orang ke beberapa kabupaten, mulai dari Padang Sidempuan, kemudian juga ke Jambi dan seterusnya. Dan kita tahu begitu besar animo masyarakat dan kita rencananya untuk tahun-tahun berikutnya akan meningkatkan pelayanan khususnya mudik gratis yang digagas oleh PTPN 4 Pamko. Demikian, Pak. Kepala Regional PTPN 4 Regional 2 Sudarma Bakti Lesan mengaku program mudik gratis ini disambut baik oleh masyarakat setiap tahunnya. Dikatakan sebagai syarat dapat menjadi peserta mudik gratis hanya mendaftar lewat link BUMN Mudik Asyik. Terkait dengan prestasi PTPN 4 Regional 2 diakui karena semua staf kembali ke basic melakukan tugas dengan baik. Sudarma berharap agar seluruh sarana dan prasarana didukung oleh pusat sehingga Regional 2 akan tetap menjadi yang terbaik.
Untuk prestasi kita diharapkan supaya karena ini kita produksi bisnisnya di hulu kan gitu. Jadi kami produktivitinya itu kami tingkatkan untuk tetap mempertahankan supaya tetap eksis regional 2 ini. Strategi dibuat sebenarnya back to basic gitu. Back to basic itu dalam arti bahwa apa yang sudah kerjakan sebelumnya itu akan kita tingkatkan seperti tadi disampaikan Pak Dir bahwa operational excellence itu yang paling seluruh prasarana itu tetap didukung dari Jakarta Pak. Supaya efektivitas daripada kegiatan kita di sini semua terselesaikan. Pemberangkatan mudik gratis PTPN 4 Regional 2 oleh Direktur Hubungan Kelembagaan ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebanyak 4 unit mobil mudik gratis Polda Sumatera Utara yang ditumpangi 146 mahasiswa rute Jakarta Medan ini tiba di Kabupaten Maling Natal dengan kondisi selamat. Kapolres Mandeling Natal AKBP Ari Sufandi Paloh bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sambut kedatangan mobil mudik gratis mahasiswa di halaman Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan. Sebanyak 4 unit mobil bus mudik gratis mahasiswa yang ditumpangi 146 mahasiswa dan 14 orang kru serta petugas Polda Sumut rute Jakarta Medan tiba di Kabupaten Mandeling Natal dengan kondisi selamat. Kedatangan para rombongan mudik bersama ini disambut antusias dan isak tangis haru orang tua dan keluarga. Kapolres Maling Natal AKBP Ari Sufandi Paloh mengatakan program mudik gratis yang diselenggarakan Polri ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat agar bisa merayakan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah di kampung halaman. Jadi kondisinya langsung dijemput oleh para orang tua. Dan tadi mereka mengucapkan terima kasih bahwa jarang-jarang dia mendapatkan kesempatan ini dan peran kita di kepolisian untuk membantu mereka untuk mudik, alhamdulillah sangat bermanfaat. Itu saja. Ada berapa bus yang Kita ada 4 bus untuk lokasi, ada beberapa titik mulai dari Muara Sipongi, kemudian Kota Nopan, Panyabungan, kemudian kabupaten setempat seperti Palas, Paluta, Sidempuan dan Tapsel. Sementara itu, program mudik gratis ini juga merupakan langkah Polri dalam mengurai kemacetan arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat yang melakukan mudik ke kampung halaman. Ya pemirsa, Satuan Narkoba Polres Kota Sibolga memantau langsung pelaksanaan tes urin narkoba yang diikuti puluhan supir bus angkutan mudik lebaran di Terminal Sibolga. Kasat Narkoba Polres Sibolga AKP Rahmat Hutagaul menjelaskan, Satuan Narkoba Polres Sibolga sangat mendukung pelaksanaan tes urin narkoba untuk puluhan supir bus yang digelar UPT Wilayah 4 Tarutung yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. Kasat Narkoba Polres Toba AKP Rahmat Hutagaul mengatakan, pemeriksaan tes urin narkoba ini bertujuan memberikan rasa aman dan keselamatan bagi penumpang pemudik dan juga pengemudi bus, sehingga nantinya para pemudik bisa sampai ke tujuan dengan aman. Dari pemeriksaan tes urin narkoba yang diikuti puluhan supir bus, tidak ditemukan supir bus angkutan lebaran di Terminal Kota Sibolga yang terindikasi menggunakan narkoba. Meski begitu, Satuan Narkoba Polres Kota Sibolga tetap menghimbau kepada para supir bus angkutan mudik lebaran agar tetap menjaga kesehatan fisik sebelum melaksanakan aktivitas mengemudi. Sampai dengan saat ini memang untuk hasil masih negatif. Masih negatif Bang? Ya, semoga memang harapan kita secara acak ini tidak adalah ya para supir yang mengkonsumsi narkoba yang mana dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan di jalanan. 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, hingga saat ini Terminal Kota Sibolga masih tampak lenggang dari aktivitas arus mudik. Pemirsa, 1 unit mobil travel jurusan Bengkulu Medan masuk jurang sedalam 20 meter di Jalan Lintas Sumatera di Mandeling Natal. 11 penumpang dan supir dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tim medis. Diduga hilang kendali saat di tikungan tajam di Jalan Lintas Sumatera di Desa Purbalamu, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi, Kabupaten Maling Natal, 1 unit mobil minibus travel jurusan Bengkulu Medan masuk jurang sedalam 20 meter. Mobil travel bernomor polisi BK7121 Deki
diketahui datang dari arah Bengkulu menuju Medan yang membawa penumpang pemudik sebanyak 9 orang dan 2 supir mengalami luka-luka. Diketahui peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dini hari tadi. Diketahui sang supir hendak menghindari sepeda motor yang datang dari arah berlawanan hingga membanting setir ke arah jurang. Akibat peristiwa tersebut, seluruh penumpang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tim medis. Sedangkan mobil travel berwarna putih ini mengalami ringsek dan masih berada di dalam jurang sedalam 20 meter. Jembatan Merah mau ke Maga antara istri. Pas tikungan ini ada sorak gerbul. Tengok di depanku ada mobil satu arah dari ini mau ke Jembatan Merah. Nah, udah gitu orang itu berhenti. Tengok, oh udah jatuh lah. Pulang sama istri jatuh dah. Berhenti kami. Orang itu kan dua mobil, 2 unit. Yang unit belakang selamat, ini yang depan. Dalam peristiwa kecelakaan tersebut, aparat kepolisian Polres Mading Natal telah melakukan identifikasi dan evakuasi para korban dari dalam jurang. Pemirsa, arus mudik lebaran melalui Bandar Udara Kuala Namu Deli Serdang mengalami peningkatan yang signifikan. Pihak bandara memprediksi hari ini merupakan puncak arus mudik melalui bandara mengingat hari Senin depan telah mulai cuti bersama. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan terhubung dengan kontributor Jufri Hafiz. Jufri, silakan laporan Anda selengkapnya. Baik, dapat kami laporkan pada hari ini terjadi PT Angkasa Pura memprediksi puncak arus mudik di Bandara Internasional Kuala Namu dari Serdang terjadi pada hari ini, Jumat 5 April 2024 sampai dengan pukul 23.59. Menurut data lalu lintas angkutan darat domestik dan internasional, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, jumlah pesawat yang datang sebanyak 59 pesawat. Untuk penerbangan domestik datang sebanyak 9.927 orang, dan jumlah kargo yang datang sebanyak 157.923 kg. Jumlah pesawat berangkat sebanyak 65 pesawat dengan jumlah penumpang berangkat sebanyak 7.087. Jumlah penumpang berangkat sebanyak 7.087 orang dan jumlah kargo sebanyak 76.301 kg. Sedangkan penerbangan internasional jumlah pesawat yang datang sebanyak 24 pesawat dengan jumlah datang sebanyak 4.564 orang dan jumlah kargo yang datang sebanyak 1.509 kg. Untuk jumlah pesawat berangkat sebanyak 24 pesawat dengan jumlah penumpang sebanyak 5.441 kg. Untuk total seluruh pesawat yang datang dan berangkat, penerbangan domestik dan internasional sebanyak 174 pesawat. Sementara untuk total semua penumpang atau PEX yang datang berangkat domestik internasional sebanyak 24.256. Dapat kami laporkan kembali bahwasanya untuk total datang dan berangkat internasional dan domestik berjumlah 235.032 kg untuk kargo. Sementara untuk data hari ini belum dapat disimpulkan total jumlah pesawat yang datang dan berangkat, baik penerbangan internasional maupun domestik. Mudik asik, mudik ceria, penuh makna. Kita kembali ke studio. Baik, Jufri Hafiz melaporkan langsung dari Bandar Udara Kuala Namu Deli Serdang. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, dalam rangka pengamanan menghadapi perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Polres Labuhan Batu menggelar apel pasukan operasi Ketupat Toba 2024 yang bertempat di lapangan apel Polres Labuhan Batu.
Apel gelar pasukan operasi Ketupat Toba 2024 berlangsung selama 13 hari yang dimulai dari 4 April hingga 16 April 2024. Sebagai pembina upacara pada apel gelar pasukan ini dipimpin langsung Wakapolres Labuhan Batu Kompol Hendri Matondang. Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi Ketupat 2024 sebagai komitmen nyata sinergitas TNI Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan arus mudik dan arus balik perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Wakapolres Labuhan Batu Kompol Hendri Matondang menjelaskan, pada pengamanan jalur mudik Lebaran Polres Labuhan Batu telah menyiapkan 12 pos yakni 3 pos PAM, 3 pos terpadu dan 6 pos pelayanan serta melibatkan 564 personel gabungan yang terdiri dari 340 personel Polri dan 224 personel dari instansi terkait TNI, Dishub, Pol PP dan Dinkes yang melibatkan 2 kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara. Operasi Ketupat Toba 2024 ini kita sampaikan untuk di wilayah pada Serempuan, kita sudah bekerjasama dengan lintas sektoral khususnya dari Pemkot dan instansi terkait dalam hal TNI maupun dinas yang lainnya. Kita tercipta dari 5 pos yan dan pos PAM yang ada di jajaran wilayah pada Serempuan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Kapolres Serdang Bedagai bersama Insan Pers sebagai bentuk menjalin silaturahmi dan kemitraan Polri dengan Insan Pers. Polres Serdang Bedagai menggelar kegiatan buka puasa bersama yang dilaksanakan di Aula Bayangkara Polres setempat. Acara tersebut dihadiri oleh Kapolres AKBP Oksi Yuda Prasetya, Wakapolres Kompol DC Aritonang, beserta para pejabat utama dan puluhan insan pers yang bertugas di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kegiatan buka puasa bersama insan pers merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta untuk menjalin silaturahmi dan kemitraan bersama insan pers yang bertugas di Polres Serdang Bedagai. Kegiatan ini juga sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada para insan pers yang begitu aktif dengan semangat kebersamaan dan ikut berpartisipasi dalam mensukseskan dan menjaga situasi Kamtibmas mulai dari berbagai tahapan kegiatan Polres Sergai. Selain sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dan wartawan, acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dalam memberikan informasi kepada masyarakat di Serdang Bedagai. Melalui silaturahmi dan buka puasa bersama ini dapat membawa dampak yang positif dalam pemberitaan yang positif dan keamanan bersama di tengah-tengah masyarakat. Kapolres juga mengajak seluruh wartawan untuk menjaga hubungan yang harmonis dan diprioritaskan kepentingan bersama dalam menyajikan berita yang positif dan juga berimbang. Tuhan yang Maha Kuasa, yang terhormat Kapolres Sama kan? acara sore hari ini, marilah kita A'udzubillahiminasyaitonirrajim wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa, petugas pos pengamanan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah disiagakan pada pintu-pintu masuk Kepulauan Nias guna menjamin keamanan dan kenyamanan para pemudik. Untuk mengetahui seperti apa di lapangan, kita telah terhubung dengan kontributor Aliasa Telambanua. Aliasa, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Putri di studio dan pemirsa di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia, dari kawasan Pelabuhan Laut Gunung Soli dapat saya laporkan perkembangan suasana terkini terkait dengan arus mudik Lebaran 1445 Hijriah. Di kawasan pelabuhan ini merupakan pintu masuk para pemudik yang berdatangan baik dari luar Pulau Nias maupun keluar dari Pulau Nias, karena satu-satunya akses yang dominan dimanfaatkan. Dan kami beritahukan bahwa hingga saat sekarang ini, walaupun volume dari pemudik yang berdatangan sangat belum menunjukkan signifikan, karena masih belum hari cuti yang nantinya baru akan berlangsung pada hari Senin mendatang. Kami saksikan dan kami amati bahwasanya beberapa kantor pemerintah dan swasta juga masih aktif hingga saat ini. Inilah yang mengantarkan pemudik ini masih sepi. Dan meskipun demikian pemirsa, beberapa juga pemudik atau penumpang yang merupakan pemudik Lebaran ini datang lebih awal dalam jumlah yang sangat sedikit. Namun di tempat ini juga seperti Anda saksikan di belakang kami saat ini telah berdiri sebuah pos PAM pengamanan Lebaran 1445 tahun 2024 ini. Ini
sebagai bentuk kesiapsiagaan tim terpadu yang terdiri antara unsur TNI Polri, juga dari berbagai stakeholder di lingkup pelabuhan Laut Gunung Sitoli, terdiri dari Kesabandaran, Pelindo, dan juga dari pihak Basarnas. Manakala terjadi berbagai kondisi ataupun situasi yang mengganggu kenyamanan para pemudik. Dan kami jelaskan pula bahwa khusus dari Pospam ini sering diikrarkan seruan himbauan kepada para pemudik agar lebih mengutamakan keselamatan dirinya, mengingat meskipun meninggalkan kawasan atau area pelabuhan ini akan memasuki sejumlah ruas jalan, baik itu ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi, dan juga ruas jalan lainnya di wilayah Kepulauan Nias menuju tempat tujuan. Berbagai fenomena dan berbagai kondisi real di lapangan. Memang untuk ruas jalan nasional baru-baru ini telah dilakukan pemeliharaan beberapa bagian dan bahkan penebalan marka jalan untuk menjamin kenyamanan para pengendara, termasuk juga pemudik ini. Dan bahkan juga terlepas dari itu, beberapa juga ruas jalan yang bergelombang karena kerusakan yang cukup parah di sana dan berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk itulah dari posko ini sering disampaikan, dan bahkan sebelumnya tadi dari wawancara kami sebelumnya oleh Kepala Pospam Pengamanan Lebaran ini, Ibda Sinema Harefa, telah menyerukan agar para pemudik ekstra berhati-hati, dan termasuk juga kondisi cuaca yang cenderung berubah-ubah khusus dari Pulau Nias, mulai dari kawasan maritim juga di daratan. Kita belum menentu cuaca ini, dan demikian juga seruan disampaikan bagi pelaku pelayaran, baik itu untuk armada mudik agar memeriksa armadanya sebelum berlayar, dan termasuk juga armada angkutan untuk jalur darat. Dan semua pihak diharapkan segala himbauan yang diserukan dari Pospam ini dapat diindahkan oleh semua pihak, terutama para pemudik, demi keselamatan dan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan pemirsa, mudik asik, mudik ceria, penuh makna. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Aliasa Telamba 2 atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita menuju ke informasi lainnya. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menggelar focus group discussion bersama dengan para stakeholder seluruh instansi pemerintahan dan aparatur negara di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyampaian pengembangan UINSU Medan ke depannya. Dalam FGD kali ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Sumatera Utara Murianto Amin sebagai narasumber yang memaparkan strategi menjadi perguruan tinggi yang memiliki mutu sebagai sarana pendidikan bagi generasi bangsa. Ketua Lembaga Penjamin Mutu UINSU Medan, Dr. Muhammad Yafiz, mengatakan bahwa FGD ini digelar agar nantinya pimpinan UIN Sumatera Utara memaparkan perkembangan UINSU sejauh ini dalam hal akademik maupun prestasi lainnya, serta diharapkan saran dan masukan dari para stakeholder tersebut untuk kemajuan UINSU ke depannya. Forum di mana nanti pimpinan UIN Sumatera Utara akan menyampaikan perkembangan UIN Sumatera Utara sampai sejauh ini kepada seluruh stakeholder kita, mitra kerjasama kita. Sekaligus nanti di forum FGD kita juga meminta nanti masukan-masukan, harapan-harapan dari seluruh stakeholder yang hadir dari sebuah masalah. Misalnya kita harus menentukan direktur. Sementara itu, dengan digelarnya focus group discussion ini diharapkan kerjasama yang telah terjalin antara pimpinan UINSU bersama dengan stakeholder yakni lembaga pemerintahan maupun instansi di pemerintahan Provinsi Sumut dapat menjadi lebih ditingkatkan untuk kemajuan UINSU Medan. Ya pemirsa, menyantuni anak yatim piatu pada bulan Ramadan memiliki pahala yang sangat besar karena keutamaan menyantuni anak yatim merupakan ibadah sosial amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang menyantuni anak yatim di dunia akan menempati kedudukan yang tinggi di surga dekat dengan kedudukan Rasulullah SAW. Seperti yang dilakukan Grand
Ina Hotel yang mengajak anak yatim istiqomah untuk berbuka puasa sekaligus memberikan santunan dari manajemen dan seluruh karyawan. Dalam tausiahnya, Ustadz Daka Juko Simanjuntak mengajak anak yatim agar tetap mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. General Manager Grand Ina Paula Manik mengaku kegiatan buka puasa bersama anak yatim dan memberi bantuan sudah menjadi agenda rutin setiap tahun. Menyantuni anak yatim piatu pada bulan Ramadan ini juga berkaitan dengan hari ulang tahun Grand Ina yang ke-48 tahun. Paula berharap melalui berbagai dengan sesama ini, manajemen Grand Ina semakin berkembang dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Sementara itu, sejumlah kegiatan dalam rangkaian Ramadan dan HUT Grand Ina masih akan dilakukan dengan melibatkan seluruh karyawan. Hari ini kita bersama teman-teman anak yatim berbagi berbuka puasa bersama. Jadi ini adalah salah satu rangkaian ulang tahun Grand Ina Medan. Kami mengundang dan berbagi bersama anak-anak yatim untuk berbuka puasa bersama di sini. Jadi kita harapkan bahwa setiap tahun kami akan melakukan hal-hal positif seperti ini, hal-hal yang baik. Jadi bisa berbagi untuk teman-teman yang lainnya. Mungkin tahun depan juga kita akan mengadakan hal yang sama seperti ini supaya nanti kita juga bisa merasakan arti Ramadan yang sesungguhnya. Usai berbuka puasa, seluruh jamaah dan anak yatim piatu melakukan sholat maghrib berjamaah di masjid yang berada di Komplek Grand Ina. Berbagi kegiatan ibadah setiap hari dilakukan. Sementara itu pemirsa, berbagai upaya dilakukan umat muslim di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Seperti halnya yang dilakukan warga desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura dengan menyantuni anak yatim dan memberikan perhatian pada Bilal Maid dan marbot masjid. Upaya meraih amal jariah yang dilakukan masyarakat desa Teluk Bakung ini dikemas dalam bentuk safari Ramadan sekaligus memperkenalkan produk-produk UMKM remaja kreatif yang ada di desa. Safari Ramadan yang dilakukan warga desa Teluk Bakung ini dilakukan selama 1 bulan penuh dengan berkunjung ke seluruh masjid yang ada di Kecamatan Tanjung Pura, khususnya yang berada di desa Teluk Bakung. Sesuai dengan sejarahnya, kota Tanjung Pura merupakan ibu kota Langkat pada masa Kesultanan dan desa Teluk Bakung merupakan desa pati atau pelopor cikal bakal yang memiliki sumber daya alam berlebih seperti halnya minyak bumi, gas, dan berbagai sumber daya lainnya. Pada masa Kesultanan Langkat, warga yang berada di Kecamatan Tanjung Pura, khususnya desa Teluk Bakung, sangat sejahtera dan mapan karena sumber daya alam yang melimpah. Namun kini sejak runtuhnya Kesultanan tersebut, sumber daya alam dan berbagai kesejahteraan turut sirna seiring berjalannya waktu. Namun sifat baik yang diwariskan Kesultanan kepada warganya masih melekat hingga saat ini, khususnya saling membantu antar sesama masyarakat yang membutuhkan. Kepala Desa Teluk Bakung Rija Ansyari mengatakan dengan kegiatan safari Ramadan ini diharapkan berdampak baik dan positif bagi masyarakat dan para remaja sebagai generasi bangsa. Kegiatan safari Ramadan ini kami sudah mengunjungi 3 masjid, 4 musola dan 1 langgar Darussalam. Dalam kegiatan tersebut kami memberikan bentuk perhatian kasih sayang kepada masyarakat, terkhusus kepada Bilal Maid, penggali kubur, guru ngaji, imam masjid, dan marbot masjid. Mengadakan agenda temu ramah, buka bersama serta penyantunan anak yatim sebagai bentuk perhatian kami dan kedepannya mudah-mudahan agenda yang kami laksanakan ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya. Setelah kegiatan Ramadan, Kepala Desa dan Camat Tanjung Pura memamerkan berbagai produk-produk UMKM remaja kreatif Desa Teluk Bakung. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu berbagi ratusan paket takjil kepada para abang becak dan warga yang melintas bertempat di depan kantor Kejaksaan Negeri Labuhan Batu di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Rantau Prapat kemarin sore. Dalam rangka mencari berkah di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu membagikan 300 paket takjil bagi masyarakat yang melintas di depan pintu gerbang kantor Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Pada kesempatan ini, Kajari Labuhan Batu bersama para kasih dan jaksa secara bersama-sama membagikan 300 paket takjil jelang waktu berbuka puasa.
Kasih Intelijen Kejari Labukan Batu Firman Hermawan Simorangkir menjelaskan pihaknya melakukan kegiatan amal ini yang bertujuan mencari keberkahan dan berbagi untuk sesama dalam keberkahan di bulan suci Ramadan kali ini. Jaksa Negeri Labuan Batu melaksanakan pembagian 300 takjil kepada abang becak, kepada orang-orang yang lewat ataupun yang sedang berpuasa. Kita bagikan dengan 300 takjil di depan kantor Kejaksaan Negeri Labuan Batu. Takjil ini dibagikan kepada masyarakat yang melintas dan para abang becak dengan mendapat bingkisan bukaan berupa minuman jus segar, nasi kotak, kue basah, dan lainnya. Pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap anak yatim piatu di bulan Ramadan, sejumlah orang tua murid melakukan aksi berbagi sembako di Deli Serdang siang tadi. Aksi berbagi sembako merupakan spontanitas orang tua murid di salah satu pondok pesantren di Deli Serdang. Selain kepedulian anak yatim, juga pembagian sembako ini untuk meningkatkan keimanan di bulan Ramadan sehingga saat Lebaran nantinya dapat dirayakan dengan bahagia. Di mana di bulan Ramadan ibadah yang baik diantaranya adalah membaca Al-Quran, menjaga lidah dan memberi makan kepada orang-orang lapar maupun bersedekah serta menyantuni anak yatim. Dalam sambutannya, Kiai Zulfikar Hazar menjelaskan paket sembako yang dibagikan sebanyak 250 paket merupakan kekompakan dari para orang tua murid yang dibagikan kepada anak yatim dan orang kurang mampu di lingkungan pondok pesantren. Salah satu orang tua murid yang juga sebagai donatur mengatakan kegiatan berbagi sembako ini merupakan bagian dari kegiatan ibu pengajian orang tua murid dalam program gerakan berbagi Ramadan kepada anak yatim kaum duafa. Pemirsa, menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, pedagang kembang api dan petasan mulai menjamur di sepanjang jalan protokol Kota Pinang Labuhan Batu Selatan. Pedagang musiman ini mulai menawarkan berbagai jenis kembang api kepada pembeli dengan harga yang bervariasi, dari yang termurah hingga yang paling mahal tergantung ukuran serta jenisnya. Untuk tahun ini penjualan kembang api turun jika dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga penjual kembang api mengeluh untuk mengurangi kerugian penjual kembang api. Para pedagang juga menjual berbagai jenis mainan anak-anak. Seorang pedagang kembang api Ara mengatakan tahun ini penjualan kembang api mulai berkurang, sedangkan untuk harga masih sama dengan tahun sebelumnya dari Rp30.000 hingga Rp100.000 tergantung dari jenisnya. Penjualan kembang api mendekati Lebaran ini, Mbak? Tahun ini agak berkurang ya Pak ya, kenapa itu kan tahun ini. Agak berkurang peminatnya, kayak tahun-tahun sebelumnya kan memang udah berkurang, tahun ini makin parah. Yang untuk dijual ini, Mbak, kembang api apa jenisnya, Mbak? Ada kembang api, mana dibilang jenisnya Pak? Banyak macamnya nih Pak, bisa disebutkan satu persatu. Salah satunya, Mbak? Salah satunya seperti kayak gini Pak. Itu bola api ya, Mbak ya? Bola api, kalau untuk harga sendiri, Mbak? Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya menyambut libur Lebaran tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Toba memastikan kesiapan dan pengoptimalan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Toba berjalan dengan baik. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba Rusti Hutapea mengatakan momen libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 akan dimanfaatkan para wisatawan maupun perantau untuk berlibur menuju objek-objek wisata. Oleh karena itu, lonjakan jumlah pengunjung di berbagai destinasi wisata Toba diprediksi akan melonjak. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan berbagai upaya seperti melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada para pelaku wisata, UMKM dan juga masyarakat. Selain itu, dari segi pengawasan di objek-objek wisata, khususnya yang berada di area pantai kawasan Danau Toba, pemerintah Kabupaten Toba telah mempersiapkan personel Satpol PP, BNPB, dan Dinas Pariwisata. Kepada masyarakat diminta agar tetap menyambut dengan ramah dan menjaga kebersihan serta memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan yang datang, agar mereka betah dan tinggal lebih lama saat berkunjung ke kawasan Kabupaten Toba. Semua yang dilakukan merupakan tanggung jawab bersama untuk mendukung Kabupaten Toba menjadi destinasi super prioritas KSPN Danau Toba. Terima kasih. Dalam rangka penyambutan Hari Raya Idul Fitri, Kabupaten Toba melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
siap untuk menyambut tamu-tamu kita yang datang, dan kita sudah adakan sosialisasi dan edukasi kepada para UMKM kita dan juga kepada masyarakat. Dan juga kita sudah siapkan nanti pada saat kunjungan di Danau Toba, kita ada nanti di sana ada pengawasnya seperti Satpol PP ada.